Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Utas. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari nih, bagaimana cara mengubah pengunjung menjadi pembeli. Buat kamu yang sedang atau baru mau berbisnis online, video kali ini akan penting untuk kamu tonton sampai habis. Dikarenakan sales atau penjualan pada bisnis online terjadi akibat pengunjung bisnis kamu tertarik untuk membeli. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Baiklah, kita mulai aja pembahasannya. Kebanyakan bisnis online sudah nggak asing lagi dengan kata pengunjung, leads, dan sales. Namun, sebagian orang belum tahu bahwa ketiga hal ini punya satu hubungan yang sangat erat. Pengunjung artinya orang-orang yang tertarik pada iklan atau preview konten kamu, yang kemudian datang ke website atau toko online yang kamu miliki. Sementara leads itu prospek, artinya orang-orang yang mempunyai ketertarikan terhadap produk atau layanan yang kamu jual. Dan sales atau penjualan artinya terjadinya transaksi jual beli antara kamu dengan orang yang tertarik dengan produk kamu. Dari sini saja mungkin kamu sudah bisa menarik benang merahnya ya, bahwa pengunjung menjadi pintu masuknya terjadi sales. Tanpa adanya pengunjung, maka sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi penjualan. Jadi, tahapannya dalam bisnis online, bagaimana kamu bisa mendatangkan pengunjung, bagaimana pengunjung kamu tertarik dengan produk kamu, lalu bagaimana pengunjung kamu akhirnya memutuskan untuk melakukan transaksi. Mungkin sebelum menjawab cara mengubah pengunjung menjadi pembeli, maka kita mungkin perlu menjawab bagaimana kamu bisa mendatangkan pengunjung. Ada banyak yang bisa kamu lakukan, tapi yang paling dasar mungkin strategi konten marketing. Membuat konten untuk sosial media yang bisa menjangkau banyak orang. Membuat konten artikel blog yang bisa masuk di halaman pertama Google. Atau membuat konten YouTube yang bisa mendapatkan banyak penonton. Namun kamu perlu ingat, pengunjung yang banyak tidak serta-merta penjualan kamu akan banyak juga. Misalnya media sosial yang subscribersnya banyak. Belum tentu kalau dia jualan, angka penjualannya akan fantastis. Bahkan tidak dipungkiri ada juga media sosial yang subscribersnya sedikit, tetapi mampu mencetak angka penjualan yang begitu luar biasa. Mengapa bisa seperti ini? Ini akan menjawab bagaimana pengunjung kamu bisa tertarik untuk membeli produk kamu. Jawabannya adalah ketepatan atau relevan. Apanya yang tepat? Produk tepat ditambah penawaran yang tepat bertemu dengan target pasar yang tepat. Itulah kenapa kamu harus benar-benar paham tentang siapa target pasar kamu, agar kamu bisa membuat penawaran yang tepat dan produk yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Karena jika target pasar kamu tidak tepat dengan produk atau penawaran kamu, maka akan percuma saja usaha kamu dalam meningkatkan pengunjung. Siapa pengunjung dari website atau toko online kamu akan menentukan apakah pengunjung itu berkualitas atau tidak. Tahap selanjutnya setelah tertarik membeli, maka bagaimana cara agar pengunjung kamu mau melakukan transaksi? Pernah nggak kamu ngalamin? Keranjang di Shopee atau Tokped kamu bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Tapi entah kapan kamu mau menyelesaikan belanja itu. Itulah contoh nyata bahwa yang sudah tertarik membeli pun tidak otomatis akan melakukan pembelian. Maka apa yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa gunakan promosi berjangka. Promosi dalam jangka waktu yang pendek dapat meningkatkan urgensi seseorang untuk segera melakukan pembayaran. Karena kalau tidak, mereka akan merasa rugi. Dan setiap orang pastinya tidak ingin merasa rugi, bukan? Promosi berjangka ini bisa beragam bentuknya. Bisa diskon produk, gratis ongkir, flash sale, atau bisa juga beli satu gratis satu. Yang kedua, selain atas dasar keuntungan, seseorang juga akan lebih cepat melakukan pembelian karena ada unsur kemudahan. Misalnya mudah melakukan pembayaran. Coba bayangkan ada berapa banyak orang gagal membeli hanya karena suatu toko cuma menyediakan metode pembayaran bank transfer saja. Dan iya, kalau banknya sama. Kalau tidak, calon pembeli pasti akan berpikir dua kali untuk segera transfer. Dan cara terakhir, 83% transaksi bisnis terjadi karena pembeli menyukai penjualnya. Jadi, bagaimana pelayanan kamu? Bagaimana tim CS kamu menjawab pesan akan mempengaruhi keputusan calon pembeli. Contohnya, apakah kamu pernah mengalami kejadian membeli suatu produk yang awalnya mikir-mikir ragu untuk mau beli, tapi akhirnya memutuskan untuk beli karena nggak enak atau karena sungkan? Jika kamu pernah mengalaminya, selamat, kamu tidak sendirian. Karena ada banyak orang yang demikian. Sekian pembahasan cara mengubah pengunjung menjadi pembeli.
Tapi ingat ya, tidak berarti proses bisnis kamu berhenti di tahap ini. Kamu tetap perlu menjaga bagaimana orang yang sudah pernah beli terus-menerus ingin membeli produk kamu lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Utas. Sampai jumpa pada video yang akan datang.